Ya, ya. Selamat sore Pak Purwanto. Selamat sore Pak Agung, gimana kabarnya? Baik Pak Purwanto, gimana kabarnya? Sama baik juga Pak Agung, terima kasih. Ya, semoga di sore hari ini setelah jam istirahat kita bisa ngobrol bareng di tempat yang sejuk ini, yang rindang di samping gazebo sekolah. Gimana anak-anak yang ada di kelas? Kabarnya sehat semua? Sehat, baik semua anak-anak, termasuk pertemuan kali ini sudah yang tunggu-tunggu nih. Dari kemarin saya berharap ketemu dengan Pak Agung, ada yang mau saya sampaikan gitu Pak Agung. Ya, apa yang kira-kira Pak Purwanto mau sampaikan hari ini untuk diskusi kita bersama sehingga bisa mencari permasalahan dan untuk menemukan solusinya. Silakan Pak Purwanto. Baik Pak Agung, ini permasalahan, ya artinya ngobrol nanti ini Pak Agung, ngobrol ringan, cair saja gitu. Kurang lebih lah mungkin 15 menit yang menyita waktunya Pak Agung. Terima kasih ini. Saya memang ingin sekali ngobrol bahkan dari kemarin terkait dengan keadaan sekolah kita ya. Terkait dengan anak-anak, terkait dengan saya sendiri juga penampilan saya di kelas. Jadi saya ingin diskusi ini tentang praktek mengajar saya di kelas terutama Pak Agung. Seperti itu Pak Agung. Ya, dari apa yang disampaikan, mungkin kira-kira permasalahan yang muncul ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu yang Pak Purwanto rasakan itu seperti apa dalam Ya pembelajaran? Pak Agung sudah tahu, Tiang sendiri sudah cukup lama mengajar, sudah lebih lah 15 tahun. Jadi sepertinya sudah berjalan artinya, sudah berjalan, namun saya rasakan biasa-biasa saja. Nah belakangan saya mendengar ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu di kurikulum Merdeka, ya Pak Agung jelas sudah lebih tahu duluan terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah sepertinya saya ingin mendiskusikan tentang pembelajaran diferensiasi tersebut. Saya ingin sesuailah dengan keadaan zaman sekarang, keadaan anak-anak. Seperti itu Pak Agung. Tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak Purwanto ya, mungkin Pak Purwanto sudah merasakan di kelas pembelajaran proses pembelajarannya seperti apa, kira-kira apakah sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu apa tidak, apa yang dirasakan dalam saat berproses itu kira-kira Pak Purwanto? Ya, Pak Agung, jadi sudah lama saya mengajar seperti yang saya sampaikan tadi, saya bermacam-macam menemukan anak-anak. Nah, keadaan anak-anak seperti itu, dari kelas 10 karakternya, kelas 11, kelas 12, di setiap kelas pun berbeda-beda. Jadi saya menemukan anak-anak itu tidak ada yang sama. Jangankan memang mereka berbeda orang tua, yang kembar pun ada perbedaan Pak Agung. Ya tentu saya berusaha artinya memetakan keadaan anak-anak tersebut. Itu Pak Agung awalnya. Ya, berarti dalam proses pembelajaran itu Pak Purwanto kan sudah melaksanakan proses dari awal perencanaannya itu dengan konsep pemetaan kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi lingkungannya, sesuai dengan kemampuan dan minatnya, kan sudah melakukan pemetaan seperti itu berarti Pak Pur ya? Ya, secara umum ya saya melihat berdasarkan observasi lah keadaan anak. Entah apa kayak namanya tes itu, artinya saya melihatnya seperti itu. Jadi saya berusaha mengelompokkan. Oh anak ini cenderung kayaknya dia seperti ini kesenangannya dalam belajar. Oh si B seperti ini ya. Kemudian baru saya berusaha mengelompokkan. Seperti itu Pak Gung. Berarti kan sudah Pak Purwanto menerapkan satu hal dalam berdiferensiasi awal itu sebagai sebuah pemetaan kebutuhan anak. Sehingga diagnostik anak itu sudah berlangsung kan gitu. Nah, dari diagnostik anak itu, kira-kira dalam pemetaan kebutuhan itu bisa enggak merasakan sesuatu? Ada perbedaan-perbedaan proses di sebelum kita mengetahui proses pemetaan itu dengan sebelumnya. Ada yang enggak dirasakan sebuah perbedaannya dan harapan yang muncul dari proses itu? Ya, betul sekali. Nah, itu baru saya ingat. Nah, ada istilahnya diagnosis di itu, tes diagnosis.
Jadi saya berusaha mengelompokkan. Jadi tentu berdasarkan kelompok itu saya mencoba menyesuaikan materinya. Nah, kalau dulu kan kita tahu hanya textbook aja, jadi kita hanya memberikan buku, kan buku-buku pelajaran, itu. Nah, sekarang perkembangan dengan internet. Nah, saya berusaha Pak Agung juga mencari sumber-sumber lain sesuai dengan yang ada di internet, itu berkat teman-teman juga ada saran dari rekan-rekan guru yang muda-muda. Nah, saya berusaha juga mengadopsi. Jadi seperti itu. Jadi saya berusaha mencari materi-materi juga tidak hanya dari buku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah atau yang dipunyai dari sekolah, namun juga dari sumber lain seperti itu. Itu Pak Agung, apakah sudah itu Ya. termasuk diferensiasi? Mungkin bisa kita share di sini Pak Agung. Dari proses perencanaan yang saya lihat di perencanaan pembelajarannya Pak Purwanto, di sana kan ada pemetaan kebutuhan anak secara yang muncul di sana ada kinestetik, kemudian ada audio, ada visual. Nah, kira-kira teknik dalam pemetaan itu sudah Pak Purwanto lakukan seperti apa kira-kira? Sudah kan? Ya, baik. Nah itu saya agak ragu tentang hal tersebut. Jadi saya berarti mencari-cari. Nah mudah-mudahan di akhir pertemuan ini saya berharap sekali nanti setelah selesai coaching ini saya menemukan pola tersebut. Nah selama ini mungkin ngaca atau bagaimana saya masih meraba-raba tentang hal tersebut berdasarkan minat yang tadi sampaikan oleh Pak Agung. Itu ada yang berupa senang membaca kan di visual itu kan seperti itu. Kemudian ada yang suka mendengarkan. Nah saya berusaha mencari link di YouTube. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang memang yang anak-anak yang aktif gitu bergerak mungkin di kinestetik kan seperti itu, artinya suka menulis dan lain sebagainya, gambar dan seperti itu Pak Agung. Ya, berarti kan sudah menjalankan proses diferensiasi itu dengan baik di awal sebagai sebuah pemetaan kebutuhan anak. Nah, cuma sekarang apakah sudah sesuai harapan dalam proses pemetaan kebutuhan itu sehingga muncul dalam rencana pembelajaran itu anak-anak dikelompokkan dalam kelompoknya masing-masing. Apakah sudah sesuai harapannya Pak Purwanto? Ya, oke. Baik, terkadang anak-anak mungkin terkejut atau bagaimana, kita ini kan kok berbeda-beda antara tugas saya dengan tugas yang lain. Nah, kadang seperti itu anak-anak. Nah, karena tidak bisa dipungkiri setelah kita tadi memberikan materi yang berbeda sesuai dengan minat bakatnya, proses juga akan mengalir begitu saja sesuai dengan minat dan profil mereka dan kesiapan. Jadi tugasnya jadinya berbeda Pak Agung. Tugasnya berbeda-beda. Nah itu yang mungkin ragu apakah sudah berjalan diferensiasi atau belum. Seperti itu Pak Agung. Ya, berarti harapannya kan sudah masuk di sana, bahwa harapan kita untuk bisa masuk ke dalam pembelajaran diferensiasi sudah berlangsung dengan baik, kan gitu ya, Purwanto ya. Nah, kemudian ketika saya lihat dalam perencanaannya itu sudah ada presensinya, sudah, kemudian ada salam pembukanya sudah, kemudian masuk ke diferensiasi pembelajarannya di mana ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses dan ada diferensiasi produknya. Nah, dalam prosesnya itu Pak Purwanto sudah memenuhi pemenuhan kebutuhan anak dengan pemetaan kebutuhan yang ada. Kemudian dari pemetaan kebutuhan itu, Pak Purwanto sudah menyelipkan sekarang diferensiasi kontennya. Nah, disinilah diferensiasi kontennya ini yang belum tergambar jelas. Kira-kira dalam proses itu tujuan pembelajaran yang Pak Pur terapkan dalam prosesnya itu apakah sudah sesuai rencana-rencana yang di benak yang dituangkan dalam pembelajaran itu kira-kira? Nah betul Pak Gung. Nah itu yang saya cari memang. Nah kebetulan tadi artinya topik pembelajaran di kelas terkait dengan prosedur. Ya. Tentang prosedur. Nah, prosedur how to make something, how to do something, how to operate it gitu. Artinya sama ajar Inggris. Jadi prosedur tersebut. Nah terkait dengan diferensiasi konten, ada bacaan yang memang ada di buku. Nah itu yang saya kelompokkan tadi, anak yang suka membaca,
ada yang anak yang suka mendengarkan atau video, nah saya coba kasih link anak-anak untuk video YouTube bagaimana cara membuat nasi goreng gitulah, misal contohnya itu tadi saya tampilkan, saya suruh mereka untuk menonton dan menyimpulkan, mencari benang merahnya. Kemudian di lain sisi ada anak yang memang aktif, ya aktif, saya suruh dia silakan anak-anak sesuai dengan minat bakat kalian, mungkin menulis atau membuat PPT dan bentuk Canva. Itu harapan saya anak-anak akan bangkit potensinya. Seperti itu Pak Gung. Mohon maaf audionya saya lihat di perencanaan yang Pak Purwanto buat dalam pembelajaran itu, dalam diferensiasi konten, Pak Pur sudah mengisi link-linknya, sudah, kemudian materi-materi yang diajarkan ketika saya masuk dalam linknya itu mencoba juga sudah ada drive yang memunculkan proses-proses yang langsung dilakukan anak. Nah, dalam diferensiasi proses, kemudian Pak Pur sudah melakukan pengelompokan. Nah, dalam proses pembelajaran ini dari diferensiasi konten ke diferensiasi proses sampai diferensiasi produk, kira-kira Pak Purwanto sudah rasanya sesuai harapan ya dalam perencanaannya itu, sudah sesuai harapan. Nah, setelah diskusi dari tadi, sepertinya sudah mengarah walaupun tidak sempurna sekali. Mungkin kalau saya hitung mungkin penilaiannya anak-anak dari 1 sampai 10 itu mungkin kurang lebih di angka 6 lah. Angka 6. Tapi saya berharap setelah selesai coaching ini meningkat gitu Pak Gung. Jadi anak-anak sudah mulai berproses dan menunjukkan progres atau kemajuan dari produk itu. Jadi yang selama ini saya berpikir mereka harus presentasi semua. Ngumpul video begitu selama ini saya anggap baik. Namun setelah mengikuti workshop di sekolah, mendengarkan gini juga dari YouTube PPM, jadi sudah mulai beragam hasil karya anak-anak. Itu yang membuat saya sudah mulai sedikit terbuka. Jadi itu Pak Gung. Baik Pak Pur, dari prosesnya itu yang saya dengar tadi sudah sesuai harapan dan dalam pelaksanaannya walaupun tidak sempurna sekali kan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dipresentasikan proses pelaksanaannya itu, pembelajarannya itu kalau dihitung 100%, kira-kira sudah berapa persen Pak Pur bisa berjalan untuk proses pembelajarannya itu? Ya karena ini baru yang bagi saya ini baru diferensiasi ini, kebetulan di sekolah kan baru-baru juga artinya mengadakan workshop, dan saya juga baru mampu menyerap, menangkapnya, dan saya baru juga berusaha mengaplikasikan di kelas, kisaran 60 lah, 60% Pak Agung. Tapi berharap ke depan lebih baik seperti itu Pak Agung. Ya, berarti kisaran pembelajaran itu kira-kira Pak Pur sudah memiliki rancangan harapan 60% dalam pembelajaran itu, berarti lagi 40% yang ada itu kekurangannya di mana kira-kira Pak Pur kalau bisa digali kekurangannya itu? Nah, mungkin keragaman yang tadi di konten itu pasti akan berpengaruh di proses. Proses pasti akan mempengaruhi produk juga. Saya yakin nanti akan saya perbaiki di konten ini sesuai dengan minat bakat yang siswa yang beragam tersebut. Tentu akan meningkatkan prosesnya dan terakhir produknya. Itu Pak Gung, berharap ini pelan-pelan dari 60 mungkin 65, 70, 80 dan terakhir ya saya berharap sekali bisa di persentase 100 Pak Gung. Seperti itu Pak Gung. Ya, berarti kesiapan untuk mencapai 100% pembelajaran berdiferensiasi kan kita sudah Pak Pur sudah sangat siap untuk melakukan itu. Kira-kira dalam perjalanan ini kan ada lagi sekian bulan semester ini untuk pembelajaran. Kira-kira mampu enggak mencapai itu dalam pembelajaran dari sisa semester ini, Pak Pur? Ya, saya yakini karena kebetulan tim kita juga di bahasa Inggris nih betul-betul salut gitu, artinya saya tapi perlu bantuan. Nah, ada kebetulan rekan saya yang masih muda-muda, itu saya berharap dukungan dari rekan tersebut juga agar segera, jadi masalah IT, masalah
link, kemudian di media yang mungkin saya baru tahap belajar, nanti saya akan harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan saya yakin di akhir semester ini peningkatannya akan drastis gitu Pak Agung. Baik Pak Pur, berarti dalam proses itu ada komitmen untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi maksimal 100%-nya. Nah, dalam mewujudkan komitmen itu, ada enggak yang akan nanti siapa yang kira-kira bisa mengarahkan, kemudian mengingatkan untuk mencapai komitmen itu? Apakah ada orang yang akan nanti mengarahkan untuk bisa seperti itu? Ya, tentu di sekolah juga kita banyak punya rekan guru dan pegawai. Ya tentu ke Pak Agung juga sendiri. Nanti saya tetap gini minta pertimbangan-pertimbangan Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat. Nah kebetulan ada teman kita nih yang memang dia paham betul di dunia IT, guru IT-nya. Nanti saya harus segera bila perlu besok saya akan menemui rekan tersebut gitu untuk ya mencarilah sumber-sumber yang relevan dengan materi dengan kebutuhan murid zaman sekarang seperti itu Pak Gung. Ya Pak Pur, dengan komitmen itu berarti komitmen diri sudah ada untuk merubah dari persentase ini dan meningkatkan persentase. Kemudian ada pendamping-pendamping lain, tim-tim kita sendiri yang nanti akan terus mengingatkan komitmen kita itu, kan gitu Pak Pur ya. Nah kemudian dari proses itu, yang mana sebagai penekanan Pak Purwanto untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu, selain diferensiasi konten yang saya temukan tadi, untuk proses perbaikannya, di mana kira-kira Pak Pur bisa melihat itu? Nah, baik Pak Agung, jadi seperti namanya berdiferensiasi, jadi saya selalu memberikan gini anak-anak hal perbedaan kebebasan sesuai dengan kodratnya, kodrat alam. Jadi saya berikan ruang mereka untuk berekspresi, jadi mengungkapkan melalui proses dan produk. Ya di samping memang pembelajaran yang sudah seperti itu adanya terstruktur, saya tetap menyelipkan permainan gitu Pak Gung. Menyelipkan permainan dan juga sedikit renungan di tengah-tengah proses pembelajaran tersebut. Jadi walaupun terakhir ya tetap juga ada refleksinya. Jadi saya yakin setelah pertemuan ini, setelah coaching dengan Pak Agung ini, jadi semangat saya semakin meningkat gitu Pak Agung. Seperti itu Pak Agung. Ya Pak Pur, semoga dalam perjalanannya itu benar-benar mampu meningkatkan dan mengapresiasi pembelajaran berdiferensiasi dari apa yang mengalami kekurangan, kontennya sudah diperbaiki, nanti dalam proses juga nanti diskusinya, penetapan kelompoknya, kemudian dalam hasil atau produknya nanti bagaimana penyajian anak-anak itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Seperti itu dulu. Mungkin setelah ini Pak Pur silakan perbaiki kembali rencana pembelajarannya secara manajemen pembelajarannya yang dimana kira-kira kurang. Kemudian setelah perencanaannya ini, pelaksanaannya silahkan diperbaiki lagi dan ditingkatkan kembali dengan komitmen diri yang ada. Nah setelah prosesnya ini berjalan, nanti kita diskusi kembali untuk menggali kembali apa sebenarnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan kembali sehingga pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai pembelajaran anak yang berpusat pada murid itu benar-benar bisa digali dan dicapai pada pembelajaran yang Pak Pur lakukan. Mungkin itu Pak Pur. Selamat sore. Silakan ayo kita kembali ke agenda masing-masing karena ini juga sudah jam pembelajaran dimulai. Kita kembali pada kegiatan kita masing-masing. Selamat sore Pak Pur. Selamat sore, terima kasih Pak Agung. Sampai ketemu lagi. Ya.